Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmi Rafal Akbar dengan NIM akhir 038. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis dari perbandingan pembelajaran kelas seni yang dari kelas virtual yang berdasarkan platform ilustrasi dan kelas konvensional. Selanjutnya masuk pada latar belakang. Perkembangan teknologi digital itu telah menciptakan berbagai bentuk pelajaran baru, khususnya dalam bidang seni. Nah, saat ini peserta didik itu tidak hanya belajar melalui pendidikan formal di sekolah, tapi juga bisa mengembangkan keterampilan melalui platform pembelajaran daring seperti ilustrasi. Nah, kehadiran platform tersebut itu menawarkan pembelajaran yang fleksibel dan mandiri dan berorientasi pada kebutuhan individu. Nah, sementara itu pembelajaran seni dalam kelas konvensional itu juga salah satu model utama yang mengutamakan interaksi langsung antara guru dan peserta didik khususnya. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis untuk memahami karakteristik dari kelebihan atau keterbatasan apa aja dari model pembelajaran tersebut. Selanjutnya saya akan menyebutkan tujuan dari analisis PPT saya. Yang pertama adalah mengidentifikasi karakteristik dari pembelajaran seni dalam platform ilustrasi, lalu membandingkan pelajaran seni virtual dalam pembelajaran konvensional, lalu menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing dari model pembelajaran, lalu yang terakhir adalah menilai efektivitas dari kedua model pembelajaran tersebut. Tentunya dengan metode observasi materi, juga studi literatur tentang mengenai pendidikan non-formal dan pembelajaran seni. Juga ada analisis komparatif berdasarkan beberapa aspek pembelajaran. Jadi itu ada gambaran platform ilustrasi yang itu merupakan pembelajaran seni yang berbasis digital, itu yang menyediakan berbagai kelas ilustrasi seperti desain dan seni visual. Lalu juga pembelajaran itu dilakukan melalui video tutorial atau modul digital serta proyek praktik yang dapat diakses secara daring tentunya. Lalu pada kelas virtual platform ilustrasi itu juga berbasis pendidikan non-formal tentunya, dan juga belajar secara mandiri. Lalu juga materinya tuh bisa diakses kapan saja. Terus juga berorientasi pada keterampilan praktis. Dan terakhir juga menggunakan media digital tentunya sebagai sarana utama dari pembelajaran tersebut. Selanjutnya, apa sih tujuan dari kelas virtual dan tujuan dari kelas konvensional? Selanjutnya, tujuan dalam kelas virtual di platform ilustrasi yang pertama adalah fokus kepada pengembangan keterampilan yang lebih spesifik, kemudian berorientasi kepada kebutuhan industri kreatif, lalu juga menggunakan video tutorial yang menggunakan pendekatan project based learning. Yang terakhir juga menekankan praktik secara mandiri. Lalu apa sih tujuan dari kelas yang konvensional? Itu juga perbedaannya cukup signifikan. Yang pertama itu lebih ke mengembangkan pengetahuan sikap dan keterampilan. Terus juga mengikuti kurikulum dari pendidikan. Lalu juga menggunakan metode ceramah, demonstrasi dan lain-lain seperti diskusi juga bisa. Lalu juga menekankan proses pembelajaran itu secara menyeluruh. Lalu juga pada sumber belajar dari kedua kelas tersebut juga berbeda. Yang pertama pada ilustrasi, kelas virtual itu lebih mengarah ke teknologi seperti video pembelajaran, komputer itu diperlukan seperti smartphone, lalu juga software yang digunakan untuk media pembelajaran. Lalu pada kelas konvensional masih terpaku pada buku cetak atau modul ajar, terus papan tulis seperti alat-alat seni rupa, cat, kanvas dan lain sebagainya juga langsung didemonstrasikan dari guru ataupun dosen. Lalu juga lanjut kepada interaksi dari fleksibilitas belajar dari kedua kelas tersebut. Yang kelas ilustrasi, kelas virtual itu tentunya dilaksanakan secara daring ya. Terus komunikasinya itu juga berbentuk forum atau diskusi seperti itu. Lalu juga waktu belajarnya bisa lebih fleksibel. Terus materinya juga bisa dipelajari secara berulang kali. Berbeda dengan kelas konvensional yang interaksinya itu harus secara langsung dengan tatap muka, dan juga memperoleh umpan balik secara langsung dari pengajar ataupun peserta didik lainnya.
Lalu juga jadwal belajar yang konvensional itu sudah ditentukan. Lalu juga terdapat pengawas dari guru yang lebih intensif dalam pembelajaran. Yang selanjutnya adalah evaluasi pembelajaran. Nah, untuk pada yang kelas virtual itu pembelajaran evaluasinya dinilai dari penilaian berbasis proyek, terus portofolio karya, terus juga tugas praktik mandiri, terus juga fokus pada hasil akhirnya, fokus pada hasil akhir karya. Berbeda dengan kelas konvensional, kelas konvensional lebih bisa dinilai dua-duanya, yaitu penilaian proses, terutama juga praktik berkarya di kelas itu bagaimana, terus juga dinilai teori dan praktiknya itu bisa secara langsung sebagai bahan penilaian juga. Yang terakhir yaitu observasi sikap. Yang terakhir itu juga observasi sikap partisipasi dari peserta didik tersebut. Selanjutnya ada kelebihan dan keterbatasan kelas virtual. Kelebihannya adalah fleksibel, tentunya juga materi bisa diulang berkali-kali, juga cocok buat pembelajaran mandiri, serta akses kepada mentor profesional. Keterbatasannya ialah kurangnya interaksi sosial, harus membutuhkan disiplin belajar yang sangat tinggi, juga bergantung pada jaringan internet, gadget, terus software yang sangat diperlukan. Juga umpan baliknya itu tidak secara langsung. Lalu apa sih kelebihan dan keterbatasan dari kelas konvensional? Kelebihannya tentunya juga interaksi itu dari guru langsung. Nah, juga dan juga dapat diberi umpan balik yang jelas dan cepat. Lalu juga meningkatnya kemampuan kerjasama, terus pembinaan karakter jadi lebih optimal. Nah, keterbatasannya adalah kefleksibelan, terus terikat jadwal dan lokasi. Tentunya materi tidak dapat diulang dan pembelajaran cenderung mengikuti waktu di dalam kelas. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dari kelas virtual dan kelas konvensional memiliki karakteristik yang berbeda, namun saling melengkapi. Ilustrasi unggul dalam keterampilan spesifik melalui pembelajaran mandiri, sebaiknya kelas konvensional lebih unggul dalam interaksi langsung, pembinaan karakter, dan pendampingan proses belajar secara menyeluruh. Di era digital saat ini, kombinasi antara pembelajaran virtual dan pembelajaran konvensional itu menjadi solusi yang efektif untuk mengembangkan potensi seni dari peserta didik yang lebih optimal dan adaptif dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.